Terkait ditolaknya pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Hasto Kristianto Todung Mulya Lubis bilang hal ini bentuk keadilan yang digugurkan. Todung menegaskan ini bukan akhir, masih ada lagi langkah lanjutan. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. This is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Hakim tolak gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP atas penetapan dirinya sebagai tersangka KPK. Apa langkah hukum selanjutnya yang bakal ditempuh? Kita akan tanyakan hal ini dengan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, usai pra-peradilan ditolak, apa langkah selanjutnya dari tim hukum Hasto? Ya, selamat malam Audrey dan juga saudara. Tadi saya mencoba mengonfirmasi secara langsung begitu ya ke Hasto Kristianto melalui saluran telepon. Memang sampai dengan saat ini yang tengah dilakukan adalah tentu berkonsolidasi terlebih dahulu dan juga meminta pandangan-pandangan hukum dari kuasa hukum Hasto Kristianto sendiri. Tadi saya juga sempat mempertanyakan apakah yang langkah hukum yang akan dilakukan adalah mengajukan pra-peradilan lagi atau justru ya sudah mengikuti proses hukum yang berjalan bagaimana diserahkan ke KPK. Nanti kalau KPK sudah P21 atau memutuskan alat bukti sudah lengkap, berkas-berkas sudah lengkap, maka nanti Hasto Kristianto ini bisa menjalani proses persidangan di Tipikor begitu, karena P21 dari KPK biasanya diarahkan atau dialihkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Mengingat salah satu dari perkara yang menyangkut nama Hasto Kristianto ini juga berkaitan dengan upaya suap begitu ya, ada dugaan suap yang dilakukan pada saat atau di dalam perkara PAW-nya Harun Masiku. Nah, memang sampai dengan malam hari ini tadi disampaikan oleh Hasto melalui sambungan telepon secara langsung begitu kepada Kompas TV. Sampai dengan saat ini belum diputuskan apa tindakan hukum yang akan dilakukan, justru masih dalam proses konsolidasi dengan tim kuasa hukum. Dalam waktu dekat ini juga nanti akan disampaikan secara langsung, baik itu oleh Hasto Kristianto ataupun juga lewat kuasa hukumnya kepada publik, apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Tapi kalau kita lihat, Audrey dan juga saudara, memang ini ada dua perkara begitu, ini yang juga menjadi sorotan Hakim Tunggal pra-peradilan Hasto Kristianto, yakni Jumiamto. Tadi disampaikan bahwa ketika pra-peradilan ini harusnya hanya untuk satu perkara saja permohonannya, tapi karena pada proses pra-peradilan kali ini kubu Hasto ini mengajukan pra-peradilan dua perkara di satu permohonan yang sama, ini yang juga menjadikan permohonan pra-peradilan ini kabur begitu, sehingga yang diterima oleh maksud kami yang diterima oleh hakim ini justru adalah pernyataan atau eksepsi dari KPK, yakni pihak termohon, di mana artinya menyatakan bahwa penetapan tersangka Hasto Kristianto ini sudah sesuai prosedur begitu, kemudian juga langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sampai dengan penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau kita lihat tidak ada upaya hukum lagi dari kubu Hasto Kristianto, maka biasanya proses peradilannya atau proses hukum yang akan berlangsung adalah nanti dikembalikan kepada KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti, melengkapi berkas-berkas, kemudian kalau memang harus ada penahanan berarti artinya nanti akan ditahan, ini kembali lagi ke ranah penyidik apa yang akan kemudian dilakukan. Baru nanti setelah P21 berkas, alat bukti, keterangan saksi dan lain-lain sebagainya, baik itu saksi dan juga ahli sudah lengkap, P21 baru nanti akan dikirimkan ke pengadilan untuk ke tahap yang selanjutnya. Maka dari itu pertanyaannya adalah apakah nanti kubu Hasto ini akan mengajukan pra-peradilan dengan dua permohonan atau justru nanti pertempurannya ini akan ada di pengadilan tindak pidana korupsi untuk kemudian baik itu kubu Hasto dan juga kubu KPK ini saling beradu begitu, menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, menghadirkan bukti-bukti, karena sampai dengan sore hari tadi begitu
putusan pra-peradilan ini keluar, baik itu KPK ataupun juga kubu Hasto ini masih memiliki standing point yang berbeda, di mana KPK masih tetap kekeh begitu bahwa semua sudah cukup alat buktinya untuk menetapkan Hasto Kristianto tersangka di 2 perkara, yakni perintangan penyidikan dan juga dugaan suap PAW Harun Masiku. Sementara kubu Hasto menilai bahwa tidak ada hal-hal tersebut karena dari awal nama Hasto tidak pernah disebut, kemudian yang kedua juga tidak pernah ada upaya-upaya untuk merintangi penyidikan. Lagi-lagi proses hukum tidak boleh berandai-andai, jadi kita harus sabar menanti, Audrey dan juga saudara, kira-kira apa yang akan dilakukan kubu Hasto dan apa juga yang akan dilakukan KPK untuk proses selanjutnya. Audrey. Usai pra-peradilan ditolak, kubu Hasto masih belum menetapkan apa langkah upaya lanjutan setelah ini. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.